Halo geng, selamat datang di R Podcast. Kenalkan, nama aku R Wahyu. Nama pen aku, nama asliku ya sama aja sih sebenarnya, cuma disingkat ya. Kalian bisa panggil aku R. Tahu kalau orang-orang, biasanya teman-teman aku, deket aku yang sesama penulis tuh manggil aku Ra atau Kak Ra biasanya gitu. Jadi hari ini aku mau bahas tentang profesi menulis itu menghasilkan atau enggak. Ya bagi aku sih menghasilkan ya. Jadi selama ini penulis itu sekarang ini buat aku profesi utama ya, karena aku masih kuliah, aku belum kerja. Dan profesi menulis ini menurut aku menghasilkan uang yang lumayan. Jadi uangnya itu bisa memenuhi kebutuhan hidup aku sehari-hari. Selain ya karena aku memang masih jomblo, jadi belum banyak kebutuhan ya. Kebutuhannya paling skincare doang. Terus jajan gitu kan. Yang lain-lainnya misalkan beli popok, beli susu kan belum ada kebutuhan kayak gitu. Jadi sementara ini menurut aku profesi menulis menghasilkan dan juga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aku menulis di beberapa platform, ada di Wattpad, kemudian di Dreamy, di Joylada, Storia, Cabaca, sama Mangaton. Untuk sebenarnya profesi penulis itu nominal yang dihasilkan, gajinya itu nggak sama ya, nggak stagnan gitu kan. Misalnya kalau kita kerja di perusahaan atau kantor gitu kan, gajinya tetap ya. Jadi kalau bulan ini 3 juta, bulan depan juga 3 juta, bulan depan lagi juga 3 juta gitu kan. Tapi kalau di dunia literasi ini, jadi penulis itu gajinya gak selalu segitu. Royalti itu tergantung dari populer atau tidaknya, laris atau tidaknya cerita kita untuk dibaca banyak orang. Jadi kalau promosi itu yang penting, dan juga kualitas cerita kita. Kemudian aku mau kasih tahu caranya aja deh ya. Cara untuk menjadi seorang penulis. Jadi pertama itu aja kita harus belajar teknik-tekniknya menulis ya. Jadi yang pertama itu, sebelum pertama kali kita nulis itu yang harus dipersiapkan pertama kali adalah premis. Premis itu apa sih? Premis itu adalah poin-poin penting dari cerita gitu. Jadi biasanya itu isinya adalah deskripsi tentang tokoh. Jadi tokoh kita itu seperti apa wataknya, habis itu fisiknya, terus dia punya tujuan. Setiap tokoh itu kan pasti punya tujuan ya. Tujuannya seperti apa? Terus dia itu tujuannya itu ada yang menghalangi kan selalu. Yang namanya cerita itu kan kita punya tujuan, ada tokohnya itu punya tujuan, terus ada yang menghalangi. Kemudian bagaimana usaha dia untuk menghadapi rintangan itu, dan bagaimana endingnya. Itu sebenarnya kalau secara ringkas sebuah cerita itu seperti itu. Kemudian setelah kita punya premis, kita kembangkan menjadi sinopsis. Setelah menjadi sinopsis, dikembangkan lagi jadi outline. Sinopsis itu apa? Banyak orang yang gak paham ya sama sinopsis, dikirain sinopsis itu sama kayak brup. Beda. Kalau brup itu yang biasanya ada di belakang buku. Jadi itu sinopsis, tapi cuma sebagian kecil ya, cuma bagian sampai eksposisinya aja kali. Sinopsis yang cuma sebagian kecil, dan itu tujuannya buat promosi biar orang itu tertarik baca cerita itu. Itu namanya brup. Kalau sinopsis itu dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, dari awal sampai akhir cerita dijelaskan sedetail-detailnya. Itu namanya sinopsis. Jadi kalau kalian mau jadi penulis, kan harus
bikin dulu yang namanya sinopsis. Habis itu sinopsis ini nanti bisa dikirim ke Cabaca, kemudian Storyal, Dreamy. Itu 3 platform ini yang membutuhkan sinopsis buat kalau kalian mau jadi penulis di sana. Kalau di Jolada enggak, di Mangatun juga enggak, di Wattpad juga enggak ya, langsung tulis saja. Kalau di Storyal, Cabaca sama Dreamy dibutuhkan sinopsis. Jadi sinopsisnya harus ditulis. Kemudian mereka juga biasanya minta bab 1 sampai 3. Kenapa? Soalnya bab 1 sampai 3 itu adalah yang menarik atensi pembaca gitu. Jadi kebanyakan membaca itu kalau baca cerita itu kebanyakan berhenti di bab 1 sampai bab 3. Kalau ceritanya nggak menarik, dia nggak akan lanjut. Tapi kalau ceritanya menarik, dia akan baca terus. Kalau di Cabaca kan yang gratis itu chapter 1 sampai 3 ya. Jadi chapter 1 sampai 3 itu benar-benar harus bagus biar pembaca itu tertarik buat baca cerita yang berbayar, yang chapter yang berbayar gitu. Kalau di Dreamy itu suka-suka penulisnya mau naruh di chapter berapa yang berbayar. Tapi rata-rata chapter 6 biasanya atau chapter 7. Kalau aku sih chapter 10 ya yang berbayar. Jadi tetap sama aja sih. Kalau chapter 1 baca chapter 1 aja udah nggak menarik, itu biasanya pembaca nggak akan lanjut baca. Terus habis itu Storyal juga kayak gitu. Kalau di Storyal itu 15 chapter gratisnya ya, lumayan banyak di Storyal. Terus jadi kita itu harus bisa menguasai yang satu caranya bikin sinopsis. Jadi gimana sih caranya bikin sinopsis yang bagus itu? Jadi sinopsis itu sebuah cerita. Aku cerita tentang sebuah cerita dulu ya. Jadi sebuah cerita itu ada namanya unsur intrinsik sama unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita itu. Kalau ekstrinsik itu unsur yang kayak terlihat gitu, tapi itu berdasarkan persepsi pembaca gitu. Jadi pembaca itu bisa merasakan hal itu dari dalam cerita itu. Kalau unsur intrinsik itu ya memang ada di dalam cerita itu. Yang pertama itu adalah alur. Yang paling penting ya dari sebuah cerita itu adalah alurnya. Jadi alur sebuah cerita itu dibagi menjadi 5 bagian. Kalau yang aku pelajarin ya, ada beberapa ada yang beda, tapi dari sumber yang aku pelajari waktu aku SMA ya, dulu aku dapat pelajaran ini itu ada 5. Yang pertama itu eksposisi, komplikasi, klimaks, anti klimaks, dan resolusi. Jadi waktu kita bikin sinopsis itu kita harus bagi sinopsis kita itu menjadi 5 bagian. Paragraf, misalnya paragraf 1 tentang eksposisi. Ya kita bikin perkenalan tokohnya kayak gimana. Gak usah banyak-banyak ya, mungkin sekitar berapa ya, 5 kalimat gitu. Misalnya tentang ciri-ciri fisiknya, kemudian hobinya apa, terus habis itu tujuannya dia. Kemudian yang bagian kedua itu adalah konflik. Konflik itu adalah pada saat muncul suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh si tokoh utama kita. Permasalahannya itu seperti apa? Itu dijabarkan di bab konflik. Kemudian konflik itu semakin lama kan semakin memuncak. Dan itu akan muncul memuncak terus sampai ke bagian klimaks. Setelah klimaks, konfliknya akan satu persatu terselesaikan sampai bagian yang namanya anti klimaks. Kemudian benar-benar habis semuanya itu di resolusi. Sebelum anti klimaks sama resolusi itu biasanya kalau aku pribadi biasanya aku ngasih satu plot lagi yang namanya plot twist. Jadi kayak plot twist itu kayak perbelokan arah dari cerita. Jadi cerita itu biasanya kelihatannya kayaknya misalnya kalau aku kan sukanya nulisnya pembunuhan ya.
misalnya kelihatannya kayak pembunuhnya si itu gitu ya, terus habis itu udah kelihatan kayak si itu pembunuhnya gitu, tapi begitu masuk di bab plot twist itu kita belokin, oh ternyata pembunuhnya bukan itu tapi yang satunya lagi gitu. Nah dari situ pembacaan kaget ya, karena kaget makanya namanya plot twist, karena plotnya itu berubah gitu kan, tidak sesuai dengan ekspektasi pembaca. Tapi itu perubahannya itu membuat pembaca sampai kaget gitu, tapi dia malah senang gitu. Oh ternyata alurnya tidak mudah ditebak seperti itu. Dan akhirnya endingnya ya gimana, sesuai dengan tujuannya si tokoh. Jadi tujuannya si tokoh apa, endingnya dia dapat apa gitu. Kalau misalnya dia tujuannya pengen nikah, ya akhirnya dia endingnya nikah atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau kalian bikin sinopsis harus kronologisnya tuh harus runtut seperti itu. Ya bisa kalian mau bikin alur maju, alur mundur, itu suka-suka kalian. Tapi kalau di sinopsis itu sebaiknya nulisnya pakai alur maju, biar gak bingung aja. Nanti kalau eksekusinya mau maju mundur cantik ya gak apa-apa, tapi lebih mudahnya karena sinopsis itu kan bakal dibaca sama editor ya. Jadi dia tuh perlu menilai cerita kita, konfliknya itu kayak gimana, konfliknya menarik atau enggak, kuat atau enggak, karakter tokohnya kayak gimana. Itu jadi sebaiknya kalau di sinopsis itu ceritanya alurnya maju aja. Terus habis itu sinopsis itu biasanya akan dikembangkan menjadi outline. Kalau outline sih sebenarnya menurut aku gak wajib ya. Aku soalnya bukan tipe orang yang suka bikin outline. Aku suka nulis langsung aja. Jadi dari sinopsis itu biasanya aku langsung kembangkan menjadi cerita. Kemudian kenapa sih kita perlu menulis sinopsis? Soalnya di platform berbayar kayak Cabaca, Dreamy, dan Storyal itu cerita kita kan bakal diberi sama orang. Kalau ceritanya itu nggak selesai ditulis, belum selesai ditulis gitu, itu pasti kan orang kan nyariin dong gitu kan, dia udah bayar, udah beli babnya gitu. Makanya kita harus bikin sinopsis agar kita punya gambaran gimana caranya menyelesaikan cerita yang sudah kita mulai. Kemudian bahas apa lagi ya? Sinopsis deh. Kalau masalah babnya itu kita harus yang menarik, kemudian harus muncul konflik. Jadi konflik itu harus dimunculkan seawal mungkin. Kalau bisa sekitar bab 3 lah paling lambat ya. Konflik itu harus sudah ada. Kalau sebelum bab 3 belum ada konflik, kalau sampai lebih dari bab 3 belum ada konflik, itu orang itu kayak baca ceritanya kayak bertele-tele gitu kan. Ini ceritanya maksudnya apa sih gitu kan. Jadi konflik itu harus masuk di sekitar bab 1 sampai bab 3 lah maksimal. Itu harus sudah ada konflik. Dan kita harus membuat, bagaimana caranya kita membuat setiap chapter itu akan membuat pembaca itu penasaran. Jadi itu adegan itu dipotong gitu. Misalkan lagi lagi berantem gitu terus dipotong. Kan orang penasaran ya, wah mereka berantem tapi dipotong gitu. Kayak gitu caranya untuk membuat pembaca itu penasaran. Terus setelah kalau di Cabaca, dari 3 platform yang kirim sinopsis tadi ya, Cabaca, Dreamy, sama Storyal, itu kalau aku disuruh milih yang paling banyak cuannya, yang pertama ya, yang paling banyak cuannya itu sebenarnya sama cuannya itu. Kalau besar sedikitnya cuan itu tergantung dari kelarisan buku kita. Jadi kalau buku kita laris, ya di mana aja itu kita bakal banyak dapat duit. Walaupun itu di Dreamy, walaupun itu di Storyal, walaupun itu di Cabaca,
di platform manapun gitu ya, kecuali di Wattpad kali ya. Kalau bukan Pet Stories kan nggak dapat begitu. Ya itu. Tapi apa namanya? Kalau presentasinya, persentasenya itu menurut aku yang paling besar royaltinya itu saat ini adalah Cabaca. Cabaca itu ada kelas royalti buat penulis. Jadi kalau penulis itu apa namanya? Royaltinya itu kelasnya itu dari Bintang Laut, terus habis itu Udang, terus aku lupa. Pokoknya ada sekitar 5 kelas ya, sampai yang paling tinggi itu Gurita. Kalau Gurita Bintang Laut itu 30% royaltinya, naik ke atas sampai 60% kalau nggak salah. Kalau di Cabaca, dan di Cabaca itu bagusnya dia itu kontraknya cuma 2 tahun aja. Kalau di Dreamy, kalian tahu Dreamy itu kontraknya adalah seumur hidup, gengs. Seumur hidup semati, kalian harus hidup semati sama Dreamy. Kalau di apa namanya, di Storyal itu sama juga kayaknya 2 tahun juga atau setahun ya, lupa aku. Itu sama mirip-mirip lah sama Cabaca, cuman di Storyal itu royaltinya 30% juga, tapi nggak ada kelasnya. Dulu ada sih, dulu tuh ada tingkatan kelasnya itu, apa bronze, silver, sampai apa ya tingkatannya, lupa aku. Pokoknya aku tuh kelas silver dulu tuh. Tapi sekarang itu nggak ada. Jadi dulu itu Storyal itu menurut aku baru tahu fitur-fiturnya Storyal itu terakhir-terakhir, dan sekarang udah dihapus, gengs. Jadi dulu tuh Storyal itu kita cuman perlu views banyak 1000, kemudian kita punya 2 komentar di dalam cerita kita, itu kita bisa bikin cerita itu menjadi premium chapter. Tapi itu dulu, gengs. Sekarang fiturnya udah dihapus karena ya mungkin Storyal merasa kalau dia perlu kurasi terhadap cerita-cerita yang masuk untuk dijual, karena cerita yang dijual kan harus cerita yang berkualitas ya. Nanti kalau ada orang yang udah terlanjur beli chapter, ternyata ceritanya nggak bagus kan, Storyal namanya yang jadi jelek karena mereka jual cerita yang nggak bagus. Dia buat premium chapter itu sekarang mereka ada seleksinya. Dan ya aku dulu waktu di Storyal itu aku nggak pernah daftar sih. Aku dulu ikut lomba, jadi aku berkali-kali ikut lomba tapi kalah. Baru September, sekitar bulan Agustus ya, Agustus awal itu, Agustus tahun 2019, jadi udah setahun yang lalu aku itu ikut lomba, temanya Live in Campus, dan alhamdulillah menang juara 1. Dari situ terus aku dikontrak. Tapi sebelum itu sebenarnya aku juga sudah dihubungin, sebelum pengumuman pemenang itu aku udah dihubungin sama editornya Storyal, ditawarin buat jadi penulis premium di sana. Kalau di Storyal, kalau di Cabaca itu dia kualitasnya sangat diperhatikan, gengs. Jadi kalau kalian mau nulis di Storyal, kalian harus baca-baca dulu cerita yang ada di Storyal biar kalian tahu kayak gimana sih tipe cerita yang disukain sama editor Storyal. Itu sebenarnya bisa dibaca kok. Ya yang pasti yang punya alur yang kuat ya, alurnya itu yang bagus gitu. Konfliknya itu nggak nggak cemen gitu kayak percintaan doang gitu, nggak. Di Storyal itu dia tuh selalu nerima cerita yang bisa memiliki pesan gitulah. Jadi kita itu bisa ada pesan dalam cerita itu yang bisa masuk ke hati pembaca gitu, kayak gitulah. Itu tuh di Cabaca kayak gitu. Dan kalau kalian pingin belajar itu, kalian sangat saya sarankan buat kalian ngirim tulisan kalian ke Cabaca. Maksudnya ngirim sinopsisnya, cobalah kirim dari jalur reguler. Boleh juga kalau biasanya dia ada jalur-jalur, misalnya dia kayak bikin live IG gitu, biasanya kita bisa drop link kita di kolom komentar, nanti sama dia bakal dipilih buat di review sama editornya. Mereka itu
reviewnya benar-benar serius, geng. Jadi semua cerita yang dikirim itu sama dia bakal direview dan dikasih masukan. Walaupun itu diterima atau ditolak, sama dia pasti dikasih masukan. Dan masukannya itu sangat membangun sekali. Jadi kalau kalian mau belajar itu, aku sarankan banget kalian harus ngirim cerita ke Storyal, ke Cabaca ya. Biar kalian bisa tahu bisa mendapatkan masukan-masukan atas cerita-cerita kalian itu. Kalau di Storyal itu aku nggak pernah kirim sinopsis ya, kan waktu itu aku tuh ditawarin, terus habis itu ya udah aku kirim dan langsung diterima. Terus habis itu tapi aku nggak aku batalkan karena aku lebih tertarik sama Dreamy. Akhirnya cuma satu aja naskah aku yang di sana yang menang lomba itu. Dan menurut aku dari segi promosi, Storyal sama Cabaca itu lebih bagus Cabaca. Cabaca itu dia promosinya fair gitu. Jadi semua penulis tuh pasti dipromosikan di Cabaca. Jadi Cabaca itu nggak nilai penulis itu famous atau nggak famous, itu nggak dinilai sama Cabaca. Selama ceritanya itu bagus, semuanya pasti dipromosikan. Kalau di Storyal, kalau kalian lihat sendiri di sosmednya dia, yang dipromosikan itu yang banyak viewernya ya gitu. Di mana-mana kayak gitu sih, nggak di Storyal aja, di Wattpad juga kan, di Dreamy juga yang dipromosikan Perfect Honeymoon terus kan, yang lain-lainnya kan nggak gitu dipromosikan. Itu juga di Mangatun juga, di Jualada juga yang dipromosikan, yang ada di depan itu, yang di editor pick itu juga yang viewernya juga yang banyak, nggak hanya di Storyal aja. Terus habis itu di Storyal itu yaitu, kalau di Storyal itu karena harus kuat di brandingnya kalian, jadi kalian harus promosi naskah kalian sendiri. Di mana-mana sih kita tuh harus promosi naskah sendiri, penulis tuh harus bisa promosi. Jadi kalau kita mau menulis itu kita harus kalau kita mengharapkan memiliki banyak penghasilan, tentunya kita harus punya banyak pembaca. Tapi untuk mendapatkan pembaca itu bukan hal yang mudah, gengs. Jadi misalnya ini sebenarnya sama aja kalau kita jualan gitu ya, jualan barang gitu. Kita harus membentuk sebuah yang namanya pasar kita. Jadi kita kalau jualan di pasar itu, kalau pasar itu udah tahu barang kita bagus, mereka pasti beli gitu kan. Tapi untuk membentuk yang namanya, kita harus punya yang namanya reader setia itu nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sehari 2 hari kita nulis terus habis itu cerita kita ada yang baca. Enggak, kita harus rajin nulisnya. Ya minimal menurut aku ya paling minimal tuh setahun lah ya. Setahun itu kadang juga masih kurang ya. Kalau aku nulis di platform online, platform digital itu dari tahun 2015. Sebenarnya aku nulis itu udah dari lama ya, udah dari tahun kapan, dari SD kayaknya udah nulis. Tapi baru berani publikasikan naskah aku di platform biar dibaca sama orang itu di tahun 2015. Jadi sebelumnya itu aku nggak berani nulis di platform. Aku nulisnya di laptop, di komputerku gitu, nggak berani dipublish. Yang boleh baca itu cuman beberapa teman deket aja. Soalnya aku ya pemalu gitu lah, gengs. Kalau sekarang nggak pemalu, aku malu-maluin. Kalau di di Wattpad ya, Wattpad ini aplikasi yang gratis, tapi dia adalah aplikasi yang sangat bagus buat penulis pemula. Jadi kalau kalian baru banget belajar nulis itu, kalian menurut aku paling bagus nulisnya di Wattpad. Harus punya tulisan di Wattpad. Ya bisa sih di tempat lain juga, di Facebook juga bisa, di langsung di Storyal juga bisa. Storyal kan bisa ya, kita langsung
nulis cerita di sana. Kalau di Cabaca kan nggak, di Cabaca itu yang bisa nulis cuman penulis yang resmi. Itu eksklusif banget ya Cabaca. Kalau di Storyal nggak. Jadi kalian bisa nulis di sana. Jadi kalau kalian mau coba nih ya, di Storyal itu sebenarnya mereka itu sangat memperhatikan branding. Jadi kalau kalian mau cerita kalian, sinopsis kalian itu kemungkinan besar bakal diterima sama Storyal, itu ada baiknya kalau kalian bikin akun dulu di sana, terus nulis di sana. Kalau kalian bisa punya cerita yang dibaca seenggaknya 4.000 orang yang baca cerita itu kalau kalian kirim sinopsis ke sana, itu sebagian kemungkinan besarnya sama dia bakal dilolosin kalau tulisan kalian udah bagus ya, dengan catatan tulisan kalian udah bagus. Ya, itu aja. Itu adalah syarat utamanya. Kalau kalian tulisan kalian gak bagus, ya masih perlu belajar gitu ya. Maksudnya dari bikin sinopsis itu tadi. Jadi kalau kalian bikin sinopsis yang bagus gitu, ya insya Allah bakal lulus. Dan yang kedua adalah branding. Jadi kalau kalian udah punya cerita yang sekiranya dibaca 4.000 kali di Storyal, itu pasti bakal lebih diutamakan buat diterima. Ini pengalaman aku sih. Terus habis itu Dreamy. Kalau di Dreamy itu ceritanya kalau di Dreamy itu aku dulu tuh tiba-tiba ditawarin aja sama editor aku. Jadi dia itu memang editor itu memang pekerjaannya mencari penulis ya, menulis buat buat submit cerita di Dreamy. Dan kalau di Dreamy itu dinilai berdasarkan jumlah view memang di Wattpad. Jadi makanya Wattpad itu penting buat penulis pemula. Kalian harus punya akun Wattpad dan mulai cerita di sana. Di Wattpad itu istilahnya kalian bisa belajar nulis, bisa berinteraksi dengan membaca langsung, bisa belajar buat mencari pembaca, bagaimana caranya mencari pembaca itu di Wattpad. Itu bisa banget. Dan di Wattpad itu penggunanya banyak banget, jadi kemungkinan untuk bisa dibaca banyak orang itu lebih luas daripada di Storyal ataupun di Jolada ataupun di Dreamy. Di Dreamy kan juga bisa ya kita upload cerita walaupun bukan resmi. Tapi kalau di Wattpad itu kalian bisa mendapatkan pembaca yang lebih banyak karena penggunanya dia lebih banyak. Kemudian anak-anak Wattpad tuh royal. Jadi kalau kalian misalkan kalian pindah platform gitu ya, sebagian besar itu bakal ngikut gitu. Kayak aku pindah platform pertamanya ke Cabaca gitu, banyak pembaca aku yang ikut pindah ke Cabaca juga. Waktu aku pindah ke Storyal mereka juga ada yang ngikut ke sana. Waktu aku pindah ke Jolada juga ada yang ngikut. Aku pindah ke Dreamy juga diikutin gitu. Jadi mereka tuh setia banget. Dengan catatan ya kalian harus menciptakan ikatan yang kuat sama pembaca kalian. Caranya adalah kalian harus menyelesaikan cerita kalian itu sampai tamat, dan habis itu bikin cerita lagi, rajin update gitu. Seenggaknya menurut aku satu cerita ya, kan ada seorang penulis yang bisa terkenal dengan satu cerita aja. Ada juga penulis yang baru terkenal setelah 10 cerita kayak aku gini. Aku belum terkenal ya. Ya dikenal. Beda antara dikenal dan terkenal. Kalau terkenal itu kan paling gitu ya. Kalau aku ini masih dikenal. Ada orang yang kenal aku. Belum terkenal ya. Kalau aku itu baru dikenal setelah sekitar publish 10 cerita, baru aku itu ada yang baca ceritaku. Dulu waktu aku pertama kali main Wattpad itu tahun 2015 ya, tahun 2015 bulan Desember aku ingat. Itu aku upload cerita, ada yang baca 1-2 kayaknya, tapi aku nggak rajin update. Akhirnya ceritanya itu gak banyak baca, tapi setelah tahun 2017 akhir ya, itu aku baru akhirnya aku serius di Wattpad. Gak serius juga sih,
ya karena nggak ada karena sebenarnya udah nyerah udah nyerah karena berkali-kali ditolak sama penerbit yang mayor. Akhirnya aku putuskan buat menjadikan menulis itu sebagai hobi aja, dan aku memilih Wattpad itu sebagai platform utama aku. Dari situ akhirnya tulisan aku banyak di sana, udah 10 cerita. Sebenarnya itu cerita-cerita lama yang udah aku tulis dari sejak tahun 2012, tapi baru aku posting di sana. Dan akhirnya aku bisa menemukan banyak pembaca ya, lumayan lah. Follower aku sekarang 28.000, lumayan lah ya. Dari situ penghasilan aku lumayan banget. Jadi pertama adalah mencoba menulis di platform yang gratis. Wattpad gratis kan. Kalau di platform lainnya kan berbayar. Jolada juga gratis. Bolehlah nyoba di Jolada, tapi menurut aku pasarnya Jolada itu beda karakteristiknya sama Wattpad. Kalau Wattpad itu dia lebih variatif. Jadi ada orang yang suka baca cerita romance, ada misteri, ada fantasi, banyak juga teen lead juga banyak. Itu sangat bervariasi kalau di Wattpad. Kalau di Storyal dia itu kebanyakan adalah pecinta K-pop menurut aku. Jadi yang rame di Storyal di Jolada itu adalah K-pop. Kalau Mangatun itu aku nggak sarankan buat kalian yang pemula, karena Mangatun itu ceritanya nggak bisa dihapus. Kalau kita udah posting cerita di sana nggak bisa dihapus, bisanya diganti mode pengumuman ya. Tapi aku sangat menyayangkan, jadi mendingan di Wattpad aja. Kalau di Wattpad itu ceritanya bisa dihapus, di Jolada juga bisa dihapus. Kalau di Mangatun mungkin kalau kalian udah udah pro gitu, tapi banyak juga sih yang nggak pro di sana ya. Cuman ya aku sayang aja gitu, karena nggak bisa dihapus, kita kan nggak bisa loncat-loncat ke platform lain, harus ada di sana selamanya gitu kan ya, di Dreamy. Jadi mending menurut aku di Wattpad dulu nulisnya. Setelah kalian belajar sinopsis, nanti lama-lama belajar nulis, nanti lama-lama pasti tulisan itu akan berkembang. Itu aja, kalian juga harus banyak membaca. Dengan banyak membaca nanti pasti tulisan kalian akan semakin bagus. Jadi aku tadi padahal mau bahas tentang ini tapi nyelempak banget topiknya. Ya pokoknya penulis itu bisa menjadi profesi utama, dengan catatan kalian harus ada niat gitu ya untuk menulis. Jadi harus menyisihkan waktu. Kalau aku sih, menurut aku sehari itu harus nulis 2000 sampai 4000 kata. Itu baru kalian bisa menyebut kalau penulis itu adalah profesi. Kalau nulis cuman jarang-jarang gitu nggak bisa disebut sebagai profesi. Dan penghasilan dari menulis itu jadi harus dilakukan secara terus-menerus, karena harus nulis cerita terus kan, nggak bisa nulis satu cerita doang terus habis itu berharap bakal dibaca banyak orang. Ada penulis yang kayak gitu, tapi ya dia tetap tenggelam ceritanya dengan cerita-cerita lain yang lebih baru dan lebih bagus gitu ya. Paling satu cerita itu bisa bertahan di sebuah orang-orang itu bisa baca cerita itu terus, itu paling enggak setahun atau 2 tahun. Selebihnya setelahnya itu dengan banyaknya cerita yang baru, cerita yang lebih menarik, orang-orang akan melupakan cerita itu. Jadi kalian harus terus produksi. Kalau kalian sudah menjadi penulis, itu nggak bisa berhenti, harus terus produksi cerita yang lebih bagus lagi dan lebih baru lagi, dengan ide yang lebih fresh lagi. Dan seperti itulah cerita kira-kira. Oke, hari ini cukup sampai di sini podcastnya. Sampai bertemu lagi.
geng, selamat datang di R Podcast.